Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Sumber Anda adalah serangkaian renungan harian, judulnya Hari 3, Tindakan Sang Penjamin. Ada refleksi pagi, siang, sama malam. Fokusnya ini cukup spesifik ya, mencoba memahami tindakan Yesus di kayu salib itu dari sudut pandang yang agak beda, sebagai seorang penjamin. Nah, misi kita bareng-bareng nih, mau coba bongkar ide kuncinya. Apa sih sebenarnya makna transaksi ilahi yang katanya terjadi di salib itu? Terus, apa artinya buat Anda, ya, menurut teks-teks ini? Kita mulai dari ide yang cukup menarik di renungan pagi, soal pertukaran status. Ayatnya dari 2 Korintus 5:21 yang bilang, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Oke, coba kita bedah ini ya. Jadi renungan pagi itu melukiskan sebuah transaksi ilahi yang kedengarannya dramatis banget. Yesus sebagai sang penjamin itu seolah-olah dia ambil alih semua surat hutang dosa kita. Iya, diambil alih gitu ya? Iya, diambil alih. Terus sebagai gantinya nih, dia kasih kita rekening kebenarannya dia yang sempurna itu. Oke. Jadi artinya, menurut teks ini ya, posisi Anda itu berubah total. Dari yang tadinya katakanlah bangkrut rohani, jadi lunas. Bahkan dibilang punya surplus kebenaran ilahi. Nah, yang ditekankan di sini itu signifikansi dari pertukaran status ini. Fundamental banget gitu. Sumber ini menggambarkannya sebagai perubahan mendasar dalam kedudukan Anda di hadapan Tuhan. Ini inti dari apa yang sering kita dengar sebagai pembenaran oleh iman dalam kerangka teologi ini. Pembenaran oleh iman ya? Betul. Artinya, ya menurut pandangan ini ya, Anda itu dinyatakan benar di mata Tuhan, bukan karena usaha Anda sendiri, sama sekali bukan. Tapi murni karena Anda percaya pada apa yang Yesus lakukan sebagai sang penjamin Anda itu. Jadi sumber ini ngelihatnya ini kayak perubahan legalitas total ya, bukan cuma perilakunya jadi lebih baik gitu. Tepat sekali, fokusnya itu di status legal yang berubah di mata Tuhan. Nah, status yang berubah inilah yang kemudian jadi dasar untuk perubahan hidup. Bukan sebaliknya kalau menurut alur pemikiran teks ini. Konsep pertukaran status itu kuat juga ya. Oke, nah terus refleksi siangnya ini membawa kita lebih dalam lagi ke momen krusial si sang penjamin ini beraksi. Fokusnya pada satu pekikan ya, dari bibir Yesus di kayu salib, dari Yohanes 19:30, sudah selesai. Betul. Dan sumber ini menyoroti gimana kata Yunani aslinya, tetelestai itu sering banget ditemukan di kwitansi-kwitansi bisnis zaman dulu. Oh iya? Artinya apa tuh? Artinya lunas, gitu. Jadi pesan yang mau disampaikan sumber ini jelas banget. Hutang dosa Anda itu udah dibayar tuntas sama sang penjamin. Lunas. Tuntas. Iya. Bukan dicicil, bukan dapat diskon, tapi lunas sepenuhnya. Titik. Menarik banget itu pemilihan analogi bisnisnya. Kenapa ya kira-kira sumber ini kok pakai istilah lunas? Sangat spesifik gitu. Penggunaan istilah bisnis lunas atau tetelestai ini kayaknya memang disengaja ya oleh penulis renungannya. Mungkin untuk ngasih kesan finalitas dan objektivitas. Seolah-olah mau menekankan kalau penebusan ini bukan sekedar perasaan subjektif kita atau harapan aja, tapi sebuah fakta transaksional, sesuatu yang udah tuntas dan tercatat permanen, ya menurut perspektif teologis ini. Oke, jadi ada kepastian di situ ya? Betul. Dan implikasi langsung yang ditekankan adalah potensi pelepasan total dari beban rasa bersalah. Kan logikanya kalau utang udah dinyatakan lunas secara definitif oleh sang penjamin, ya menurut pandangan ini, nggak ada lagi dasar hukum atau moral buat hutang itu terus-menerus membebani Anda. Ini semacam deklarasi penyelesaian. Nah, terus gimana dong sumber ini menyarankan Anda menghayati kelunasan itu kalau, misalnya nih, perasaan bersalah atau rasa gagal itu masih suka muncul dalam pengalaman sehari-hari? Kan manusiawi ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber ini tampaknya akan mengarahkan fokus kita kembali pada objektivitas tindakan Kristus sebagai penjamin. Jadi perspektifnya gini. Dasar penerimaan Tuhan itu bukan perasaan kita, bukan juga kesempurnaan kita, tapi status lunas yang udah dideklarasikan berdasarkan karyanya Dia. Jadi pengayatannya itu lebih ke arah mempercayai dan berpegang teguh pada deklarasi lunas itu. Ya, terlepas dari perasaan kita yang mungkin naik turun. Oke, masuk akal. Jadi dari transaksi status, lalu ke deklarasi lunas. Terakhir nih, renungan malamnya menutup rangkaian ini dengan membahas darah Kristus sebagai materai dari perjanjian baru ini. Sumbernya merujuk ke Ibrani 9:22.
tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, betul. Analogi yang dipakai di sini itu darah Kristus fungsinya kayak tanda tangan atau mungkin stempel ya di dokumen perjanjian yang super penting. Kayak segel gitu ya. Persis kayak segel. Dan teks renungan ini memandang meterai darah ini bukan cuma simbol biasa, tapi sebagai bukti legal yang absolut dan permanen di hadapan surga. Ini seolah-olah sang penjamin itu menandatangani kontrak penebusan tadi, pakai nyawanya sendiri, mengesahkan seluruh transaksi pertukaran status dan pelunasan hutang yang kita bahas tadi. Wah, ini tentu menyoroti betapa tak ternilainya pengorbanan itu ya dalam pandangan sumber ini. Oke, jadi kalau kita coba rangkum perjalanan kita menelusuri sumber-sumber ini ya, kita mulai dari ide transaksi ilahi yang mengubah status kita, terus bergerak ke kepastian lunas yang katanya membebaskan itu, sampai akhirnya ke meterai darah sebagai bukti yang permanen. Nah, pertanyaan reflektif nih buat Anda yang menyimak. Menurut bacaan ini, gimana cara pandang terhadap pengorbanan Kristus lewat lensa penjamin dan transaksi lunas ini bisa membentuk perspektif Anda soal diri sendiri dan hubungan Anda dengan Tuhan? Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, untuk Anda bawa pulang dan renungkan, kalau teks-teks ini memang menggambarkan transaksi penebusan sebagai sesuatu yang udah selesai, udah lunas tuntas, dan udah dimeteraikan secara permanen oleh sang penjamin, lalu gimana sih wujud nyata atau ekspresi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari buat seseorang yang benar-benar menerima dan menghidupi keyakinan bahwa hutang rohaninya itu udah benar-benar dicap lunas? Apa bedanya gitu loh? Apa yang kelihatan